Tahukah kalian berapa besaran gaji imam Masjidil Haram Makkah setiap bulannya? Karena beratnya tanggung jawab yang diemban seorang imam, maka tak heran bila gaji imam Masjidil Haram sangatlah besar. Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan anggaran resmi untuk menggaji para imam di Masjidil Haram Makkah. Sebab suatu ibadah dan khidmah kepada umat itu tidak bisa diukur menggunakan uang. Namun, untuk menghormati jasa para imam, pemerintah Saudi selalu memberikan cek untuk diisi sendiri oleh para imam masjid sesuai dengan kebutuhannya. Nilainya bisa mencapai 4.750 rial atau setara 20 juta rupiah. Namun kebanyakan para imam menolaknya karena hal itu bukanlah sebuah profesi duniawi. Untuk mendapatkan penghasilan, para imam lebih memilih bekerja dan mendirikan usaha di luar jam salat agar lebih berkah serta tidak memanfaatkan agama untuk mendapatkan keuntungan uang. Ya Allah, semoga kita semua bisa meniru akhlak para imam Masjidil Haram ini. Tahukah kalian, ternyata imam Masjidil Haram ini pernah diusir ibunya dari rumah loh. Ceritanya, waktu kecil Syekh Sudais dikenal usil dan bikin ulah, sampai-sampai ibunya pernah geram. Alih-alih marah, justru ibunya mendoakan, pergi kamu, biar jadi imam Masjidil Haram. Seiring waktu, Syekh Sudais belajar mendalami agama. Berkat ketekunan, kerja keras, dan tentunya doa ibu, alhamdulillah, Syekh Sudais diangkat menjadi imam Masjidil Haram di usia 22 tahun. Masya Allah, bagaimana menurut kalian? Tahukah kalian, ternyata Indonesia pernah punya imam yang mengimami sholat di Masjidil Haram. Tidak semua orang bisa jadi imam di Masjidil Haram. Butuh ilmu, hafalan, suara, akhlak, dan pengabdian tingkat tinggi. Kita wajib bangga, ada 3 ulama Indonesia yang pernah jadi imam Masjidil Haram. 1. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Ahmad Khatib menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram pada awal abad ke-20. Bukan cuma itu, beliau juga guru dari para ulama besar Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. 2. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ulama Banten yang diangkat menjadi imam Masjidil Haram karena keilmuan dan kesalehannya. 3. Syekh Junaid Al-Batawi yang menjadi imam di Masjidil Haram dan dikenal sebagai Syekhul Masyaikh para ulama mazhab Syafi'i. Masya Allah, bagaimana menurut kalian? Tahukah kamu, kenapa ada suara yang mengulang bacaan imam saat sholat di Masjidil Haram? Suara itu berasal dari mukabbir, orang yang bertugas mengulang bacaan imam agar semua jamaah bisa mengikuti, terutama yang berada di barisan belakang. Tradisi ini terus digunakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, meskipun sudah ada pengeras suara. Masya Allah, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, semoga yang melihat video ini bisa sholat di Masjidil Haram secara langsung. Amin. Tahukah kamu, siapa di balik merdunya azan Masjidil Haram? Beliau adalah Syekh Ali Mullah, muadzin paling lama di Masjidil Haram, kurang lebih mengabdi selama 40 tahun. Suara azan beliaulah yang paling terkenal di seluruh dunia. Tapi ada fakta unik loh. Syekh Ali mengatakan menjadi muadzin bukanlah sebuah profesi, tapi sebuah pengabdian. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau merupakan seorang pengusaha. Masya Allah, semoga kita bisa mencontoh semangat dan akhlak beliau. Amin. Tahukah kalian berapa cuan dan keuntungan Arab Saudi dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya? Ternyata keuntungan negara ini sangatlah fantastis. Menurut laporan Future Market Insights ditunjukkan bahwa dari wisata religi dan pelaksanaan haji dan umrah tahun 2024, pendapatan Arab Saudi diperkirakan bernilai 171 miliar dolar atau sekitar 2.752 triliun rupiah. Nilai ini kemungkinan akan terus tumbuh berlipat ganda menjadi 343 miliar dolar pada tahun 2034. Dengan demikian, jumlah pendapatan Arab Saudi dari haji pada tahun 2024 hampir setara dengan total pendapatan negara Indonesia yang ditargetkan dalam APBN 2024 senilai 2.800 triliun rupiah. Masya Allah, untung sekali pendapatan Arab Saudi ini. Meskipun begitu, ternyata pendapatan dari haji dan umroh hanya menyumbang sekitar 5% dari PDB Arab Saudi. Pendapatan terbesar Arab Saudi ternyata bersumber dari minyak dan gas bumi. Rencana visi Arab Saudi 2030 juga
terus digenjot oleh putra mahkota Mohammed bin Salman agar terus bisa menarik kunjungan hingga 30 juta orang setiap tahun. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030 akan ada sekitar 30 juta orang yang akan melakukan ibadah umrah setiap tahun. Ya Allah, semoga kita semua menjadi salah satu dari tamu-tamu Allah itu. Amin. Berita haji terbaru dari Mekah. Arab Saudi tetapkan wukuf jatuh pada Kamis 5 Juni 2025. Itu artinya tahun ini adalah Haji Akbar. Dan kabar terbaiknya, Indonesia juga menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Hari Kamis mendatang adalah kesempatan emas bagi Anda yang tidak berhaji. Karena saat jamaah haji sedang berwukuf di Arafah, Anda juga berpeluang untuk membersihkan dosa selama 2 tahun. Rasulullah bersabda, puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Jangan lewatkan puasa Arafah. 1 hari berpuasa, 2 tahun pengampunan. Begitu besar rahmat Allah bagi hambanya. Jika Anda umat Nabi Muhammad, sebarkan informasi ini. Saya doakan Anda sekeluarga segera berwukuf di tanah Arafah ini. Amin ya robbal alamin. Udah tahu belum? Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah setiap sebelum Hari Raya Idul Adha. Pada masa lalu, kiswah bukan berwarna hitam, tapi berubah-ubah terus. Nabi Muhammad pernah menutupi Ka'bah dengan kain Yaman bermotif garis putih merah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan pakai kiswah berwarna putih. Dan sekarang, pemerintah Kerajaan Arab Saudi kemudian mempertahankan warna hitam karena tahan lama dan tidak mudah kotor jika disentuh oleh jamaah. Seperti inilah suasana dapur raksasa catering jamaah haji Indonesia di kota suci Madinah. Tidak kalah dengan dapur kota Makkah, dapur haji di Madinah juga memiliki kapasitas dapur yang sangat besar sekali. Setidaknya ada 21 dapur raksasa untuk catering jamaah haji Indonesia yang disediakan di Madinah. Seluruh dapur-dapur ini bisa memproduksi ribuan porsi catering dalam sehari. Peralatan masak di dapur ini juga terlihat sangat besar sekali. Dapur-dapur canggih ini sudah dilengkapi peralatan modern, sehingga memudahkan para koki dan juru masak untuk mengolah makanan. Untuk menjaga cita rasa makanan khas Indonesia, koki hingga bumbunya didatangkan langsung dari tanah air. Salah satu dapur catering yang melayani makanan jemaah haji Indonesia di Madinah ialah Uhud Taibah for Catering. Proses memasak di dapur ini berlangsung selama 2 hingga 3 jam. Sebagai contoh untuk makan malam, proses memasak dimulai sekitar pukul 12 siang. Makanan kemudian di-packing dan disimpan di dalam hotbox. Pada pukul 4 sore, makanan sudah siap dikirim ke hotel tempat jemaah menginap dan siap disantap. Agar jemaah tidak bosan, menu catering setiap harinya akan berubah-ubah. Sebagai contoh, ada rendang, gulai, ayam bakar, nasi kuning, nasi uduk, semur, sambal goreng, bumbu merah, dan masih banyak lainnya. Ya Allah, semoga kita semua bisa berhaji dan umroh ke Tanah Suci dan bisa mencicipi menu catering yang lezat ini. Amin. Masya Allah, inilah kisah ajaib jamaah haji asal Libya yang ditinggal pesawat. Pada musim haji tahun 2025 ini, publik dikejutkan dengan kisah ajaib jamaah haji asal Libya yang ditinggal pesawat haji dikarenakan ada masalah pada dokumen paspornya. Dia adalah Amer Al-Mahdi Mansur Al-Qaddafi. Amer sempat berkata kepada pilot bahwa dirinya tidak akan meninggalkan bandara sebelum berangkat haji. Namun karena lamanya proses penyelesaikan masalah dokumen itu, sang pilot memutuskan untuk menutup pintu dan melanjutkan lepas landas menuju Tanah Suci. Anehnya saat di tengah penerbangan, pesawat mengalami masalah dan memutuskan untuk kembali lagi ke bandara untuk perbaikan. Namun sang pilot tetap tidak mengizinkan Amer untuk masuk ke dalam pesawat hingga kemudian terbang lagi. Namun anehnya, lagi-lagi pesawat mengalami masalah teknis hingga harus kembali lagi ke bandara untuk kedua kalinya. Sang pilot lantas teringat dengan Amer dan mengizinkannya untuk masuk ke dalam pesawat. Atas kuasa Allah, Amer pun sangat bahagia sekali akhirnya bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Haji itu benar-benar panggilan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu untuk kita, tidak ada satupun yang bisa menghalangi meskipun kelihatannya mustahil. Masya Allah, semoga kita semua segera dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Amin. Masya Allah, inilah kisah nyata tukang bersih masjid dapat undangan haji oleh Kerajaan Arab Saudi. Namanya Cecep Abdullah, pemuda asal Sukabumi yang baru saja mendapatkan kabar gembira. Ia diundang menjadi salah satu yang terpilih dari program undangan Kerajaan Arab Saudi. Di media sosial, ia dikenal sebagai cleaner masjid karena aksi sukarelawannya membersihkan dan merenovasi masjid tanpa bayaran.
Dari kisah ini kita tahu bahwa Allah memanggil hambanya tanpa melihat siapa dan latar belakang orang tersebut. Masya Allah.